Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pelajaran, sehingga kita dapat bisa memahami kitabnya secara langsung, dan baik itu di luar kepala ataupun di dalam kepala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, paripanji Mekah Madinah, intan berlian di dalam surga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tepat pada hari Kamis, itu saya pribadi sebelum ingin menafsirkan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Editya Rahma, asal dari Pariaman, lokal PBA 3D dengan NIM 21140200133, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah tafsir Tarbawi ini. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan dan juga tafsiran dari surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Yang pertama yaitu, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan surat ini terlebih dahulu atau menghafalkannya kepada antum-antum semua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah selesai membacakan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 tadinya. Semoga dengan pembacaan tadi bisa berjalan dengan lancar. Video yang saya buat ini bisa supaya kita bisa dapatkan maghfirah dan juga hidayahnya dan hidayahnya nantinya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang
izinkan saya untuk menafsirkan sekaligus juga menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih kandungan dari surah Al-Fatihah atau apa sih tafsiran dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang mana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita artikan di dalam bahasa Arab itu bismi itu asal katanya ismin. Jadi di sini ada hamzah wasal yang mana disambungkan dengan huruf sebelumnya yaitu ba, makanya dibaca dengan bismi, yang mana artinya di sini dengan menyebut nama. Ismun itu artinya nama. Bismillahi lafzul jalalah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Kita menyebut nama Allah tidak harus dengan basmalah. Kita menyebut nama Allah itu bisa dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ataupun dengan cara membaca Quran sehari-hari kita. Itu juga sudah disebut dengan menyebut nama Allah. Lalu kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan pada awal kalimat atau terletak pada awal-awal surat? Jadi di dalam Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah yang sebagaimana kita ketahui ada jumlahnya 99, ataupun mungkin ada yang lebih atau mungkin itu memang sudah ditetapkan 99. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa enggak Bismillahil Malik, Bismillahil Sabur, Bismillahil Ghaffar gitu, Bismillahil Kudus? Karena ketika kita meneliti, yang pertama nama Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya di dalam basmalah, di dalam kalimat Bismillah, pasti istilahnya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudahlah pengasih ditambah lagi dengan penyayang. Itulah maksud dari tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun contoh-contoh ataupun aplikasi ataupun praktek secara langsung yang kita katakan ataupun kita sebut bismillah ini, yang pertama yaitu ketika saat dimulainya pekerjaan. Ketika saat kita mulai pekerjaan, hendaknya kita dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau tidak bisa dengan bismillahirrahmanirrahim, cukup saja dengan bismillah. Itu sudah lebih dari cukup, karena ketika saat kita menyebutkan bismillah, maka yang artinya bismillah yaitu dengan nama Allah, maka itu sudah masuk dengan nama Allah yang 99 tersebut, ataupun yang dua tadi yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu bisa menjadikan pekerjaan kita lebih bermakna. Apa maksud lagi dari bermakna ini? Kemungkinan besar ataupun yang sudah pastinya kita bisa mendapatkan pahala, dan pekerjaan kita bisa menjadi lancar, tidak tergesa-gesa. Karena di dalam hadis sahih Nabi dikatakan, qala Rasulullah SAW, al-ajalatu minasyaitan, maka tergesa-gesa itulah perbuatan dari setan ataupun kegiatan-kegiatan yang mana dilakukan oleh setan di dalam sehari-harinya. Makanya hendaknya kita setiap mulai pekerjaan dengan baca bismillah. Sebelum kita makan membaca bismillah. Sebelum kita tidur boleh juga membaca bismillah. Sebelum kita berangkat ke kantor, ke tempat kerja ataupun ke kampus dengan membaca bismillah. Ataupun sebelum belajar kita membaca bismillah. Dan ada doa yang mengatakan, yang mana doa tersebut supaya kita terhindar dari mara bahaya dan malapetaka, yang mana doa tersebut juga dimulai dengan kalimat bismillah, seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Makanya bismillah itu
seharusnya dan juga hendaknya kita baca di awal pekerjaan ataupun sebelum memulai pekerjaan tersebut. Adapun contoh lainnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini juga kita bisa meneliti ketika saat kita berserah diri, bertawakal dan juga meminta pertolongan kepada Allah, maka juga dimulai dengan kalimat bismillah. Terus tafsiran selanjutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman sebagaimana kita ketahui itu yang Maha Pengasih. Maksud dari pengasih ini apa? Pengasih yaitu Ar-Rahman, sebagaimana kita ketahui di dalam bahasa Arab, yaitu berasal dari kata rahima yarhamu, Rahman. Maka di sini Allah itu Maha Pengasih ketika saat hambanya ingin meminta pertolongan, ketika saat hambanya di dalam kesusahan, ketika saat hambanya ingin mengadu dan juga meminta persoalan. Makanya di sini dikatakan Allah itu Ar-Rahman, yaitu pengasih. Nah, selanjutnya Ar-Rahim, sama juga, cuman bedanya di sini secara makna itu jelas berbeda, pengasih dan penyayang. Cuman kalau dilihat dari segi maksudnya mungkin ini ada beberapa persamaan. Lanjut yang kedua, ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maksudnya apa? Alhamdu kalau di dalam bahasa Arab itu menjadi fi'lul, jadi ada fi'ilnya yaitu hamida yahmadu. Jadi di sini artinya memuji ataupun alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena dalam Asmaul Husna itu terdapat juga nama-nama Allah yang mana lafaznya Al-Hamid. Al-Hamid yaitu yang maha terpuji ataupun yang maha dipuji. Maka hendaknya kita menyebut Allah, selalu mengingat Allah ataupun ketika saat melakukan sesuatu, dan ketika sudah kita selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, makanya kita baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya seperti di dalam doa. Di dalam akhir doa kita selalu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kenapa dikatakan alhamdulillah di dalam akhir kalimat ataupun di dalam akhir surat ataupun di akhir doa mungkin? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim ketika mengerjakan, dan mengakhirinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, makanya kita baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah arti dari alhamdu, segala puji bagi Allah. Lillahi lazul jalalah juga yang bermakna lillahi, untuk Allah, Rabbil alamin. Yang Rabbil alamin ini menunjukkan kepada sifatnya Allah ataupun menunjukkan kepada istilahnya kayak khabar gitu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keterangannya Allah ini sebagai Tuhan seluruh alam. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun, Tuhan, al-alam, seluruh alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itulah maksud dari alhamdulillah rabbil alamin. Terus ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan lafaz dari ayat pertama surah Al-Fatihah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Cuman bedanya di sini di ayat ketiga surah Al-Fatihah ini tidak menggunakan kalimat Bismillah. Lanjut yang keempat yaitu yang berlafazkan atau berbunyi Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ialah, baiklah kita lanjutkan lagi, yaitu ayat keempat Malik Yaumiddin, yang mana artinya pemilik hari pembalasan.
Di dalam bahasa Arab, Malik itu artinya raja atau pemilik kekuasaan. Malikun. Kalau di dalam fiil itu malaka yamliku, artinya memiliki. Itu yang berhak memiliki sesuatu barang atau benda ataupun kekuasaan yang ada di tangannya. Maliki. Ini sih kita perhatikan, Allah itu memiliki kekuasaan, memiliki hari yang mana hari tersebut adalah yang bernama hari pembalasan. Apa maksud dari hari pembalasan ini? Hari pembalasan itu yang mana ketika seluruh umat manusia yang ada di dunia ini itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yang mana apa yang telah dikerjakannya selama di dunia, mulai dari lahir sampai mereka tiba di liang lahat. Itulah kenapa di sini Allah memiliki hari yang mana hari tersebut pembalasan. Hari pembalasan ini untuk hambanya yang ketika sudah wafat nantinya atau ketika saat hari kiamat akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ayat kelima yang berlafazkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita mengartikan iya. Iya itu artinya kepada, dan memakai ka yaitu dhamir muttasil atau kepemilikan istilah di dalam bahasa Indonesia. Iyyaka, kepada engkaulah kami, kepada engkaulah na'budu, abada ya budu. Jadi di sini kita mengartikan abada ya budu, menyembah. Dan di sini berarti iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami menyembah. Dan yang kedua, yang seterusnya, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan dan meminta apa yang diinginkan, apa yang kami inginkan. Nasta'in, ista'ana yasta'inu, thalabul isti'anah, berarti di sini artinya kita meminta pertolongan. Dan asal katanya ista'ana yasta'inu ini berasal dari kata a'ana yu'inu. Ista'ana yasta'inu, thalabul isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pertolongannya? Pertolongan dari persoalan kehidupan sehari-hari, pertolongan di dalam pekerjaan, meminta segala sesuatu kepada Allah, bertawakal dan sebagainya. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dan juga menyembahnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tafsiran dari ayat kelima. Selanjutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah fi'lul amri, atau dari ke-6 ini yaitu ihdina. Kita meminta kepada Allah untuk menunjuki jalan yang lurus, yang mana jalan tersebut jalan yang telah diridhoi oleh Allah dan juga diberi nikmat atas mereka bagi orang-orang yang mengambil jalan tersebut. Yang sebagaimana lafaznya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina yaitu fi'il amri, hadayahdi, ihdi. Jadi kita meminta kepada Allah, kami meminta kepadamu ya Allah jalan yang lurus supaya kami tidak tersesat dan juga tidak terjerumus ke dalam neraka-Mu ya Allah. Makanya dari situ kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan juga jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan selanjutnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhir. Yang mana artinya bukanlah jalan orang yang engkau marahi atau tidak engkau ridho atas mereka, dan mereka tidaklah orang-orang yang sesat di hadapanmu. Di sini kita matikan terlebih dahulu siratun. Siratun itu yang berarti sabilun atau tariqun, yang mana artinya jalan. Persamaan dari kalimat tersebut. Jadi siratun itu jalan.
alladzina ismul mausul. Jadi kita meminta lanjutan, apakah jalan itu jalan yang lurus ataupun jalan yang sesat. Makanya kita meminta jalan kepada Allah, jalan yang diberi nikmat dan jalan yang bukan tidak engkau ridhoi atau marahi atas mereka. Makanya siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, dan tidak engkau murkai atas mereka, dan juga mereka pun tidak sesat dengan jalan tersebut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalin itu berasal dari kata dolal. Dolal itu artinya sesat, ataupun di dalam fi'ilnya adalla yudillu. Dolal, idlal itu artinya sesat. Makanya kita meminta kepada Allah dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, keburukan, ataupun hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya dari sini penafsir, mufassir sendiri meminta kepada teman-teman semua untuk bisa mengamalkan apa kandungan dari surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 ini, supaya kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah, supaya kita bisa beribadah lagi dengan khusyuk, dan juga supaya kita bisa memahami apa sih hal-hal yang buruk ketika saat di dunia ini, atau apa hal-hal yang tidak boleh dikerjakan, dan juga hal-hal yang boleh dikerjakan atau yang Allah ridhoi. Sekian tafsiran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dari mufassir sendiri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya pribadi atau mufassir meminta maaf kepada antum sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.